Saudara-saudariku yang terkasih, akhir-akhir ini kita mendengar berita bencana di mana-mana. Ada gempa bumi, tanah longsor, sungai meluap lalu menimbulkan banjir yang besar. Belum lagi banjir bandang yang menimpa atau menghancurkan banyak pemukiman dan rumah warga. Dalam situasi seperti itu, lalu muncul orang-orang dengan pemahamannya yang tiba-tiba lalu bisa saja menjadi pengamat tata kota, pemangat pemukiman, ahli kehutanan, ahli bumi, ahli sosial, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi dari semua argumen itu bermuara pada kesadaran bahwa alam sedang memulihkan dirinya. Ketika kita sampai pada kesadaran itu, maka dalam diri muncul pertobatan yang namanya pertobatan ekologis. Inilah saat yang penting, saat untuk menyadarkan kita bahwa alam senantiasa melindungi kita. Alam senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Maka muncul pertobatan dalam diri, pertobatan ekologis untuk memberikan yang terbaik juga kepada alam, bukan merusakkan, bukan menghancurkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat penting ini di mana muncul pertobatan, itulah juga yang diwartakan dalam bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang ketiga ini. Allah mengajak kita untuk bertobat. Maka ajakan untuk bertobat itu Allah menghadirkan, melibatkan orang-orang. Dalam bacaan pertama, Allah melibatkan Yunus untuk ikut ambil bagian, mewartakan kebaikan dan kebenaran, dan mengajak orang Niniwe untuk bertobat. Pertobatan menjadi titik balik saat penting bagi orang Niniwe, bagi orang di luar bangsa Israel, untuk juga mengalami belas kasih Tuhan, untuk juga merasakan bahwa Tuhan begitu mencintai mereka. Saat berita dari Yunus kepada orang-orang Niniwe, maka muncul semangat pertobatan yang luar biasa, dan Allah menyesal dan tidak menghukum mereka. Maka saat-saat penting ini menjadi ajakan buat kita juga, bahwa semangat pertobatan harus nyata dalam kehidupan. Orang Niniwe berkabung, bahkan hewan binatang piaraan pun berikut berkabung, ikut berpuasa untuk melakukan pertobatan, menyesali segala salah dan dosa mereka, dan mau menerima belas kasih dari Allah. Dan Yesus dalam warta Injil menegaskan kepada kita, saatnya sudah tiba, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah saatnya, titik di mana kita harus memulai yang baru. Memulai dengan pertama-tama membangun kesadaran yang timbul dari pertobatan kita. Sebuah proses yang begitu panjang, kini kita sadari dan juga kita baharui dengan pertobatan untuk menjadi yang baru. Menjadi baru seperti apa? Seperti Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus yang memanggil menunjukkan Allah berinisiatif untuk melibatkan manusia dalam karya pewartaan. Allah memilih memperbaharui mereka sehingga mereka yang dulu penjala ikan kini menjadi penjala manusia. Penjala yang siap diutus untuk mewartakan kasih dan kebenaran. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dunia dengan apa yang kita miliki akan segera berakhir. Sebagaimana pesan Paulus, alam ciptaan yang Tuhan
berikan untuk manusia akan senantiasa memberikan sesuatu, menghidupkan kita dengan kekayaannya. Maka semangat pertobatan ekologis membuat kita juga turut ambil bagian mencintai, menjaga, dan melestarikan agar Ia memberikan yang terbaik bagi kita, menaruh cinta dan belas kasih-Nya. Maka ajakan Yesus juga bagi kita, bukan saja pertobatan ekologis, tetapi sebagai orang beriman, kita juga melakukan pertobatan dalam hal iman. Bertobat dengan meninggalkan manusia lama kita. Bertobat dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Meninggalkan dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Sebagaimana orang Niniwe, kita gunakan saat ini untuk memperbaharui diri kita, membiarkan Allah terlibat di dalam kehidupan kita, dan kita pun terikat padanya. Pertobatan kita harus terwujud dengan siap sedia, rela berkorban, siap untuk meninggalkan, dan siap untuk diutus menjadi pewarta-pewarta yang membawa pembaharuan, membawa semangat, yang mengajak orang lain untuk bertobat dan ikut terikat pada Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.